Dalam tradisi keislaman masyarakat Indonesia, terdapat praktik rutin yang dilakukan seusai kematian seseorang, yaitu tahlilan. Tahlilan umumnya dilakukan pada malam pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100, bahkan setiap tahun. Acara ini berisi pembacaan tahlil, surat-surat pendek, doa, dan kadang juga disertai dengan jamuan makan. Meski telah mendarah daging di tengah umat, praktik ini menjadi bahan kajian serius dalam diskursus keilmuan Islam. Sebagian ulama menilai tahlilan sebagai bid'ah dolalah atau bid'ah yang sesat, karena tidak memiliki dasar dari Al-Quran, Sunnah, maupun praktik para sahabat dan generasi salaf. Ada beberapa dalil-dalil pokok terkait bid'ah, yaitu 1. Hadits Jabir bin Abdillah, Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim nomor 867. 2. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2697, Muslim nomor 1718. 3. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Imam Malik berkata tentang ayat ini, barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam yang dia anggap baik, maka sungguh ia telah menganggap Nabi Muhammad berkhianat dalam risalah ini. Karena Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Diriwayatkan oleh Asy-Syatibi dalam Al-Itisham. Para ulama yang menganggap tahlilan kematian ini sebagai bid'ah, berangkat dari beberapa fakta, yaitu 1. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan tahlilan setelah kematian seseorang, tidak pada hari pertama, ketiga, ketujuh, apalagi ke-40 atau ke-100. 2. Para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in tidak pernah mengamalkan tahlilan, meskipun mereka juga menghadapi kematian orang-orang terdekat mereka. 3. Tahlilan tidak dikenal dalam kitab-kitab klasik para ulama salaf, baik dalam fikih, hadits, maupun tafsir. Sebaliknya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika seseorang meninggal adalah segera memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkannya, mendoakan dan memintakan ampunan untuknya, serta memberi makan keluarga yang ditinggalkan, bukan sebaliknya, mengadakan jamuan makan oleh keluarga yang berduka. Berikut adalah pandangan dari beberapa para ulama salaf dan kontemporer tentang acara tahlilan kematian ini. 1. Imam Malik bin Anas. Imam Malik yang wafat pada tahun 179 Hijriah mengatakan, siapa yang membuat bid'ah dalam Islam yang ia anggap baik, maka ia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad berkhianat terhadap risalah ini. 2. Imam Syafi'i. Imam Madzhab yang wafat tahun 204 Hijriah dan banyak dianut di negara ini pernah mengatakan, jika dalam perkara baru itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, atau Atsar, maka itu bukan bid'ah sesat. Meskipun ada pernyataan beliau membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, beliau tetap menolak segala bentuk ibadah yang tidak memiliki dasar dari dalil syar'i. Ibadah yang disusun dengan waktu, bentuk, dan bacaan tertentu tanpa dalil seperti tahlilan 7 hari dianggap sebagai bid'ah sayyi'ah oleh banyak ulama. 3. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 728 Hijriah mengatakan, tidak ada satupun dari sahabat Nabi Muhammad yang melakukan tahlilan 3, 7, atau 40 hari. Siapa yang meyakini itu sebagai sunnah, maka ia telah berdusta atas nama Nabi.
4. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam kitab-kitab At-Tauhid, beliau menekankan bahwa semua ibadah harus memiliki landasan dari syariat. Amalan yang dibuat-buat dan tidak memiliki dasar dari Nabi Muhammad adalah tertolak. Syekh bin Baz rahimahullah. Salah satu ulama yang berasal dari Arab Saudi ini pernah mengatakan, mengadakan peringatan 7 hari, 40 hari, atau setahun kematian adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan Nabi maupun sahabat. Syekh Nasaruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh Nasaruddin Al-Albani, seorang ulama ahli hadits abad ini mengatakan, tahlilan termasuk dalam bid'ah yang jelas dan tidak pernah dilakukan oleh salafus syalih. Orang-orang yang berpegang teguh pada pemahaman salafus soleh, sangat menentang acara tahlilan kematian. Namun ada beberapa alasan mereka menolak praktik tahlilan kematian ini. Berikut adalah alasannya. 1. Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad dan juga para sahabat Nabi. Ketika Nabi Muhammad wafat, tidak ada satupun keluarga dan para sahabat Nabi pernah mengadakan tahlilan untuk beliau. Padahal merekalah generasi yang paling mencintai Nabi Muhammad dibandingkan dengan kita. 2. Menghususkan waktu tanpa dalil. Menentukan hari ketiga, ketujuh, ke-40 adalah penghususan waktu ibadah tanpa dalil, dan ini adalah bentuk pembuatan syariat tanpa hak. 3. Menjadikannya tradisi wajib. Di banyak masyarakat, tahlilan dianggap kewajiban sosial. Jika tidak dilakukan, keluarga dianggap kurang beradab. Ini menyebabkan tekanan sosial yang tidak diajarkan oleh Islam. Bahkan ada yang rela berhutang dan mencuri untuk biaya acara tahlilan kematian. Islam adalah agama yang sempurna dan tidak butuh tambahan bentuk ibadah baru. Kecintaan kepada orang yang meninggal tidak dibuktikan dengan ritual-ritual yang tidak berdasar, melainkan dengan mendoakan mereka, menyambung silaturahmi, dan beramal soleh atas nama mereka dengan cara yang disyariatkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang berpegang teguh kepada sunnah dan dijauhkan dari bid'ah dalam segala bentuknya.